Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Otong Channel. Salam sehat, salam sedulur, salam misteri. Ya, di video kali ini kami cuma ingin sharing atau bercerita pengalaman kami selama melakukan proses syuting horor atau penelusuran di tempat yang bisa dibilang angker. Jadi di sini saya ingin membagikan cerita sedikit pengalaman saya, ya bukan sedikit sih, ibarat kata selama saya terjun di dunia mistis atau misteri seperti ini, banyak hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar teman-teman. Seperti contoh, banyak penampakan-penampakan tapi anehnya tidak bisa terekam oleh kamera. Padahal dari kami sudah berusaha supaya sosok itu nampak dalam kamera, tapi masih saja tetap susah. Ada sih yang nampak cuman berubah wujud teman-teman, bukan dari wujud aslinya, tapi mereka tuh berubah dari sosok iblis menjadi ke hewan gitu. Salah satunya pengalaman saya waktu di daerah Tonggara ya mas ya, yang di daerah Tonggara itu ya bisa dibilang paling ekstrim lah teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang penasaran apa aja sih yang saya rasakan ketika sedang eksplor malam di kuburan ataupun di tempat-tempat angker, ini saya akan cerita sedikit ya teman-teman ya. Yang pertama, waktu pas di gedung tua yang konon katanya di situ ada kuntilanaknya, yang beredar cerita tentang diculiknya anak kecil teman-teman. Nah, di situ tuh waktu saya memasuki lantai pertama ya teman-teman di gedung tua. Kalau teman-teman yang ngikutin Otong Channel pasti tahu lah, di video pertama, konten pertama Otong Channel, video horor yang pertama kali dibuat itu di gedung tua. Di lantai satunya itu waktu pas pertama naik masih biasa-biasa aja teman-teman. Oh Tong, saya mau nanya. Iya, itu apa? Gedung tua itu yang paling yang paling menarik sosok apa? Yang paling menarik di situ tinggi orangnya, tapi kecil badannya mas. Jadi semana Apa kira-kira? tinggi, intinya tangannya panjang banget gini, kurus, badannya kecil. Entah itu sosoknya cewek atau laki saya kurang paham, karena waktu pas saya lihat itu dia lari-larian kayak nggak mau tenang gitu. Jadi pindah ke satu ruangan ke ruangan lain gitu, gerakannya cepet. Kalau yang itu nyulik siapa itu? Kalau yang nyulik kuntilanak itu ketemunya di lantai 2, dan kuntilanaknya itu lidahnya segini nih, sebesar segini. Jadi lidahnya tuh menjular panjang teman-teman, dari sini sampai sini. Itu warnanya itu bisa dibilang hitam, bukan putih lagi, tapi kulitnya hitam semua. Tinggi dia, tinggi. Dan dia itu ada di lantai 2 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering bolak-balik Tegal pasti tahulah gedung itu. Hati-hati kalau malam. Ini selain di situ, tempat di mana lagi yang paling menarik atau paling angker? Kalau yang paling angker dan yang paling menarik sih di daerah Slawi sama di daerah itu tadi Tonggara, itu yang paling angker itu. Ya karena yang pertama dulu deh, yang di Slawi itu ya. Yang di Slawi itu yang saya lihat dengan jelas itu hantu tanpa kepala. Dan mungkin dari tim waktu ekspor ke sana banyak merasakan hal-hal yang di luar nalar. Banyak dari tim. Contoh bau melati, dan pocong yang paling jelas itu sosok pocong di pohon jati itu. Itu bisa digini-giniin tuh. Pocongnya tinggi tuh. Sama noni-noni Belanda. Nah, itu yang paling kuat di situ auranya. Kalau selain di daerah Tegal ya, di luar kota pernah nggak? Kalau di luar kota dari tim belum, karena di daerah Tegal aja masih banyak tempat-tempat yang horor dan angker.
Jadi mungkin nanti nunggu di Tegal udah kehabisan lokasi baru kita nanti keluar. Tapi insya Allah kita mau nyoba ke Purwokerto teman-teman. Nah di Purwokerto itu tempatnya di Gunung Tugel. Di Gunung Tugel atau Gunung Tugel saya kurang tahu, tapi tempat lokasinya itu sangat menarik teman-teman. Karena kemarin saya sempat ke Purwokerto dan saya ketemu dengan rekan saya di sana. Alhamdulillah saya sudah eksplor tempatnya, tapi karena kemarin saya nggak bawa tim, jadi saya belum bisa eksplor teman-teman. Dan di sana itu penghuninya bukan dari bangsa-bangsa kecil teman-teman. Wah banyak di sana, udah kayak istana lah. Jadi tuh kayak Gunung Tugel itu bukan gunung, tapi kayak desa mati gitu. Jadi tuh alas bener-bener tempat habitatnya makhluk-makhluk halus tuh teman-teman. Demit lah, dingin. Ini mau tanya lagi. Ya silakan. Selama ekspor, hal yang paling lucu ada nggak? Kalau yang paling lucu tuh pas eksplor di daerah mana itu? Masih di daerah Slawi sih tepatnya, karena kan kita baru sedikit ya. Nah itu tuh saya waktu pertama kali buka, di situ buka gerbang dunia mereka atas izin Allah lah. Si Nying itu tuh nongol pas di depan muka saya itu, sampai saya itu gak bisa ngomong dan mau putar balik, ya malu sama tim gitu kan. Akhirnya ya udah udah kepalang tanggung, udah dibuka mau gimana lagi, namanya saya kan gak munafik, dalam artian kemanusiaan, rasa takut itu pasti ada ya. Ya itu yang paling lucu sih menurut saya. Cuman kan saya nggak bilang ke tim gitu. Dan mungkin untuk yang kejadian horor-horor yang mungkin teman-teman penasaran ya. Jadi waktu kita ke makam At-Tarmidi itu, Syekh Tarmidi, banyak sekali teman-teman, dari penampakan kuda putih sampai siluman lele putih. Itu banyak sekali di situ teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang nongol, cuman ya itu gak mau nampakin wujudnya gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang hujat itu settingan lah, itu rekayasa, itu ditaruhin sama tim. Buat kalian yang masih nggak percaya, bisa kalian nanti ikut explore ya. Saya di rumah terus, nanti kalau bisa komen aja di bawah lokasinya, nanti saya kasih nomor WA. Kalau mau explore bareng ayo. Karena Otong Channel itu insya Allah nggak ada settingan teman-teman. Saya akan membuktikan real sesuai dengan kemampuan saya, dan alhamdulillah kita juga udah dibantu oleh guru-guru kita. Ya insya Allah akan menjadikannya lebih semangat lagi untuk buat konten. Kang Otong, ya. kalau misal jin dimasukin ke dalam diri kita itu rasanya gimana? Sebenarnya orang-orang pada penasaran gitu. Nah, itu sebenarnya kalau buat kalian yang masih penasaran dengan transfer energi gaib seperti itu, penarikan tentang merasuki ke tubuh kita, itu sebenarnya rasanya tuh kayak direp-rep lah. Kalau orang Jawa kayak direp-rep, pasti kalian tahu ya direp-rep ya. Dan kita itu di sananya gelap, nggak ngerasain apa-apa. Kita tahu kita digerakin ke sini-sini sama jinnya, tapi kita nggak bisa ngelawan gitu. Kosong lah intinya, kita dirinya kosong, kayak orang Jawa tuh rogo sukmo, pengalian ruh gitu. Kurang lebih rasanya seperti itu. Ada amalan nggak biar supaya nggak takut? Kalau amalan, sebaiknya kalau teman-teman lewat ke tempat yang angker, ini amalan yang cukup penting ya, yang wajib kalian baca. Buat teman-teman para pemburu hantu khususnya, ataupun teman-teman di rumah yang lewatin tempat-tempat angker kalau pulang kerja maupun pulang sekolah, pulang kuliah, pulang main dari tempat lain. Ketika kita memasuki wilayah-wilayah yang bisa terbilang angker, kita bacakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq sampai 3 kali. Habis itu baca ayat kursi 1 kali, tahan napas. Insya Allah terlindung dari jin-jin yang ingin mengganggu kita. Intinya Coba itu. amalannya biar lebih jelas, jangan cepet-cepet gitu. Amalannya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sampai 3 kali. Ya. Terus baca ayat kursi 1 kali, tahan nafas. Insya Allah
jin-jin yang mengganggu kita tidak akan berani mendekat. Sekalipun kita di tempat yang paling angker sekalipun. Itu yang paling saya pegang. Karena amalan itu dari guru saya, dari Abah Yai Ubaidillah. Ya insya Allah beliau sudah tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya mungkin teman-teman pengalaman horor sebenarnya saya banyak teman-teman, tapi kalau dijadikan satu di video kayaknya nggak muat teman-teman. Intinya yang paling nih saya mau cerita lagi yang paling serem teman-teman. Durasinya masih muat Kang? Muat. Sewaktu itu saya sedang uji nyali di satu makam. Banyak, jadi saya ditantangin uji nyali di situ. Katanya tempatnya paling angker, tempatnya paling horor dah di salah satu desa itu. Akhirnya saya menerima tantangan itu dari rekan saya. Tepatnya pada Sabtu Manis tahun 2017, saya masih ingat. Ini yang paling horor. Jadi teman saya juga pernah ikut perguruan juga. Dia sudah punya tameng semuanya. Lah, saya masuk, saya ngomong ke gini sama teman saya satunya. Ini gimana masuknya? Mau satu-satu atau mau gimana? Kalau terus dia nyautin kalau satu-satu saya nggak berani, udah dua-dua aja lah. Pas ketika saya mau masuk, teman saya yang satunya sudah kesurupan teman-teman, udah nggak sadarkan diri. Dia sudah ngegelempar, jatuh ke parit. Kalau orang apa sih bahasa Jawanya parit? Sawah ya. Sawah. Dia kayak sawah lah, itu jumblengan sawah be. Jatuh ke situ teman-teman dan dia nggak sadar. Akhirnya saya mencoba netralisirkan. Setelah saya tanya, kamu tadi lihat apa? Saya di gerbang tadi sudah dihadang 2 pocong. Emang bener teman-teman. Tapi saya nggak ngomong ke teman yang lain karena saya takut nanti gagal uji nyalinya, karena saya merasa ditantang di situ ya. Ya udah akhirnya saya masuk lah. Itu 2 orang. Saya sama Kang Slamet kalau nggak salah namanya. Saya masih inget. Pas saya masuk ke gerbang pertama saya aman karena saya izin di situ lah. Pas masuk gerbang kedua kan ada tikungan, ini makam, di sini tikungan gini teman-teman, ada pohon jati lah, pohon jati gede. Lah di situ saya sudah kerasa nggak beres karena dari bawah pohon beringin gede itu udah ada bayangan lewat gitu lah. Saya berhenti nyuruh Kang Sam berhenti dulu Kang, karena kayak saya bilang di sana ada yang nggak beres nih. Saya ngerajik badan. Masuklah ke dalam, kan semakin dalam, kita lewatin salah satu kuburan yang baru. Jadi pemakaman baru pas di pinggir saya ini saya berdiri. Ini kuburannya di sini teman-teman. Nah pas masuk kuburan kan ada ranting seperti ini ya, ranting pohon kenanga atau saya kurang jelas lihatnya. Di situ Kang Samad ngomong gini, ini kayaknya ada pocong nih. Saya auranya gak enak banget. Setelah saya belok ke belakang, dia turun kayak asap gini teman-teman, kayak asap 2 gitu, tinggi. Ternyata pas saya padetin lagi. Karena sosoknya pocong sama kuntilanak, dan kuntilanaknya itu yang bikin saya sampai terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Matanya warnanya kuning teman-teman, nggak tahu itu kok, intinya warnanya kuning yang saya ingat. Matanya kuning, lidahnya menjulur ke sini kayak disemparin ke gini, dan dia tuh tinggi, nggak pendek teman-teman. Sama pocongnya juga di sini matanya hitam semua, nggak kelihatan muka lah, intinya hitam. Saya bilang ke Kang Slamet, udah Kang, jangan di balik arah, kita jalan aja terus gitu. Kalau kita balik arah, takutnya dia malah senengan masuk ke Kang Slamet, soalnya Kang Slamet di situ udah nggak kuat teman-teman. Sampai akhirnya pas dikatil Kang Slamet udah nggak kuat terima energi negatif itu, udah nggak kuat. Sampai saya di situ bingung. Saya tutup lagi mata batinnya, saya tutup karena Kang Slamet itu udah nggak kuat ya teman-temannya. Mungkin buat Kang Slamet yang nonton video ini, mudah-mudahan Anda masih ingat. Maaf saya potong. Iya. Selama explore banyak nggak dapat pusaka atau apa gitu? Oh kalau itu nanti dulu saya lanjutkan yang ini dulu ya. Nah Ya, pas siap. sampai ke katilan itu lewat lebih udah, kita keluar dari makam. Nah disitulah Kang Slamet pingsan teman-teman, gak sadar. Sampai hari berikutnya ternyata si kuntilanak itu masih ikut sampai ke rumah teman-teman, dan yang dilihatin itu ibu saya. Dan ibu saya ngomong, di sini nih kamu kalau main di mana ini kuntilanaknya ikut ke rumah gitu. Saya ditembung sama ibu saya seperti itu. Sampai malam hari saya ucap gini, kamu kalau masih di sini nongol nanti masuk ke kamar saya, cariin saya di kamar terus. Sampai saatnya saya itu tidur teman-teman, saya memerem, saya direp-rep, gak bisa gerak teman-teman, udah gak bisa gerak. Saya baca alhamdulillah hilang, cek. Lah di pintu kamar saya itu asap teman-teman,
Sampai akhirnya kamu kalau saya bilang gini ke itu ke penjualnya, kamu kalau sampai masih main di rumah sini, saya bakar kamu. Atas izin Allah, mereka hilang teman-teman, dengan dari berikutnya udah gak nongol lagi. Nah, untuk pertanyaannya yang tadi, selama penelusuran dapat eksplor batu atau batu apa? Pusaka. Pusaka ya. Semacam keris atau apa? Kalau selama eksplor sudah mendapatkan sebenarnya banyak teman-teman. Cuman tanpa diduga-duga teman-teman. Tanpa diduga-duga itu datangnya dengan sendiri. Akhirnya belum siap, kameramen belum siap. Akhirnya saya mengambil barang itu. Jadi belum ada persiapan untuk nge-record gitu teman-teman. Jadi waktu itu pernah pas waktu ceklok kayaknya Mas ya. Kita pas waktu ceklok di salah satu tempat makan itu, ya itu di situ kita dikasih petunjuk sama Panglima harimau, ujungnya harimau teman-teman. Di situ ada satu pohon dan di situ banyak banget yang namanya pernak-pernik, yang namanya keris, batu, banyak banget teman-teman. Dan di situ kalau orang Jawa tuh ditodokna lah, ditodokna nang kene tempatnya, nang kene anak mustikane. Sampai akhirnya saya lebih memadatkan lagi, insya Allah atas bantuan Allah barang tersebut mau wujud. Dan setelah itu, sebelum saya menarik barang itu, suara harimau yang paling terdengar jelas. Dan ini untuk apa batu mustika itu? Kalau untuk apa saya kurang paham, karena sebenarnya batu mustika itu menurut beliau ya, yang saya ingat sekali itu sebagai amanah, peninggalan sejarah yang wajib dijaga. Kalau saya buka lebih dalam lagi sebenarnya panjang, cuman insya Allah lah nanti lain video saya buka lagi. Untuk video yang sekali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Pantengin terus Otong Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum.